Ya, Anda kembali di interupsi pemirsa. Saya mau ke Mbak Titi. Dari tadi belum komentar nih soal penetapan tersangka Hasto. Ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama amis-amis politik pasca pilkada? Dan kira-kira ke depannya nih sistem pemilu yang harus diperbaiki seperti apa supaya nggak kayak gini lagi nih, Mbak Titi? Iya, 2024 ini memang PDIP jadi game changer ya, berkat putusan Mahkamah Konstitusi. Karena adanya putusan MK nomor 60 tahun 2024, maka PDIP bisa mengusung calonnya sendiri, bahkan tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Dan situasi itu memang menguntungkan PDIP, sebut saja di Jakarta, lalu juga Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur. Dalam konteks itu memang PDIP menjadi sorotan, karena dia mendapatkan insentif dari putusan MK dan mengubah konstelasi politik. Dikaitkan dengan perkara ini, apakah ini berkaitan dengan politisasi perkara atau tidak, yang akan membuktikan adalah proses persidangan. Karena kan persidangan itu terbuka, maka sebelum menuju ke persidangan, kemampuan KPK membuktikan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas proses yang mereka lakukan sampai kemudian nanti penuntutan, itu akan membuat opini publik nanti akan terbentuk begitu ya. Apakah alat bukti yang disajikan itu betul-betul kokoh untuk kemudian mentersangkakan dan kemudian menterdakwakan Sekjen PDIP, ataukah publik akan melihat ini lebih kental aroma politiknya atau tidak. Jadi saya setuju dengan Mas Biko tadi, bahwa ini menjadi pertarungan dan juga pertaruhan kredibilitas KPK dan pimpinan yang baru. Nah, yang kedua, ke depan seperti apa? 2025 RUU Pemilu dan juga RUU Pilkada, revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada masuk prolegnas, akan diubah. Kalau saya sih apapun pilihan sistem pasti ada kelemahannya. Tetapi yang kita harapkan, kalau kita memang memilih sistem proporsional terbuka, kalau sekali partai sudah mencalonkan calon dengan terbuka, siapa yang mendapat suara terbanyak itulah yang dihormati. Supaya kita tidak sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Itu. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ya. PDIP 2025 akan dilanjut ke perang dingin di legislatif atau akan lebih cair bergabung dengan pemerintah? Tapi kalau lihat dari tadi Mas Guntur sih kayaknya ngegas ya. Iya, tapi melihat PDIP di DPR dengan di partai itu saya hari ini kok beda ya. DPR itu ada Mbak Puan. Iya, PDIP yang di DPR dengan PDIP yang di panggung TV beda ya? Beda, DPR itu ada Mbak Puan, tapi di partai ada Ibu Mega. Jadi ketika melihat PDIP hari ini kita melihatnya tidak tunggal. Harus dalam perspektif yang ya multi perspektif gitu. Karena bisa jadi ya check and balances tetap jalan, tapi di saat yang sama kritisme juga bisa. Gitu. Kompromisme. Oh ya, artinya apa? Saya berharap momentum Harun Masiku efek ini bisa menjadi arahan bagi PDIP untuk dengan maksimal menghadapi proses hukum seprofesional mungkin. Kemudian bagi KPK bagaimana caranya mengembalikan kredibilitas lembaga ini yang di era sebelumnya itu sangat terpuruk sekali. Di banyak temuan lembaga survei, biasanya KPK itu tertinggi, terbagus, image-nya, persepsinya, citranya. Tapi di banyak temuan lembaga survei sepanjang periode kemarin itu sangat buruk seperti itu. Jadi saya berharap momentum ini bagi PDIP bisa lebih baik secara institusional karena peran yang baru sebagai oposisi bukan berkoalisi, tapi bagi KPK jauh lebih penting bagaimana seprofesional mungkin, sekredibel mungkin menunjukkan kepada publik. Menurut Anda KPK. Dengan pengungkapan kasus Harun Masiku ini bisa mengembalikan nama KPK? Harusnya bisa, dan mengungkap kasus-kasus lain yang hari ini menumpuk pekerjaan rumahnya. Ini nanti akan dibongkar oleh Mas Guntur Romli CS ya? Bisa jadi Mas. Nunggu kapan nih Mas Guntur kira-kira? Tunggu video-video selanjutnya. Tunggu video. Tapi, tapi kalau di internal sendiri nanti 2025 seperti apa PDIP? Ya kita tetap solid Mas, karena kan kita mau menghadapi Kongres dan kita melihat bahwa persoalan. Tapi tadi kayak ada dua wajah itu tuh kenapa? Oh enggak. Di parlemen kita juga menyampaikan aspirasi masyarakat misalnya yang kritis terhadap kenaikan PPN 12%. Ya, cuma gara-gara tersangka ini kan kemudian isu itu kemudian hilang. Kemudian saya sampaikan tadi juga soal penggeledahan gedung BI, bahwa di situ sudah disampaikan oleh Deputi Penindakan ada 2 tersangka dan katanya bocor ke publik itu ada politisi yang sekarang berkuasa. Kemudian 2 hari setelahnya diralat oleh seorang jubir KPK. Pertanyaannya, siapa yang meremote KPK? Apakah kita masih bisa percaya kepada lembaga yang tidak profesional seperti ini, menyampaikan sudah ada 2 tersangka, kemudian diralat, kemudian setelah itu menetapkan
Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka atas kasus yang sangat lama, fakta pengadilan semua bisa dibuka di website Mahkamah Agung. Soal remote-meremot itu sensitif sekali ya. Ya memang, tapi kenyataan kita harus menyampaikan. Kemudian kasus misalnya Blok Medan hilang, private jet kemudian hilang, kasus-kasus korupsi yang lain isunya hilang. Semuanya tajam kepada PDI Perjuangan dan Sekjen Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus-kasus yang lain. Makanya dianggap inilah yang disebut dengan politisasi, inilah kriminalisasi. Apalagi Ketua KPK menyampaikan ada bukti. Orang Toraja ada jadi caleg dengan Sumsel. Ini tertawan publik, sorry aja gitu loh. Itu jebakan sebenarnya untuk Ketua KPK. Ini alasan yang menjadi bahan tertawan publik. Itu kalau bagi saya. Mas Yudi langsung. Ya, bagi saya ketika pimpinan baru ini ya sudah menerapkan standar tinggi ya di dalam penetapan tersangka. Artinya seharusnya ini bukan yang pertama dan terakhir. Jangan layu sebelum berkembang. Saya sepakat dengan Mas Guntur ya. Itu kan permasalahan-permasalahan di pimpinan yang sebelumnya. Soal remote-meremot sekarang di remote siapa itu? Ya, Ini kata Mas saya Guntur. pikir kalau masalah remote-meremot ya kalau kan bisa dipanggil oleh Komisi 3. Ya kan, bahwa kan KPK itu kan mitra, bisa dipanggil. Apalagi pimpinan KPK yang baru ini, itu dipilih loh oleh Komisi 3. Dan suara-suara kalau kita lihat, ya pasti hampir semua anggota yang di fraksi milih mereka. Artinya ketika kemudian mereka memilih untuk menetapkan status, ya kan artinya kan memang mereka independen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya pikir betul, jangan hanya sampai Pak Hasto saja, tapi kasus-kasus yang lain pun harus. Banyak tunggakan-tunggakan dan PR-PR yang saya dan Mas Biko dari ICW kritisi. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas terkait dengan dana CSRBI, kita udah teriak paling awal, ini apa-apaan. Termasuk mungkin Mas Guntur belum paham bahwa ternyata di KPK ada namanya sprindik umum. Ini yang kita kaget juga loh. Nggak bisa dong aturan di KPK ya bahwa ketika menetapkan naik ke penyidikan itu udah harus ada tersangkanya. Itu yang selalu kita ulang-ulang gitu. Jadi saya pikir kita akan tetap kawal kasus ini ya, kemudian juga kasus-kasus yang lain PR kita sudah punya banyak listnya Mas Guntur, jangan takut gitu ya. Kita nggak akan gentar gitu kan KPK. Jadi nah permasalahannya kan sekarang pimpinan baru ini tadi saya katakan ini standarnya udah tinggi nih ya kan. Pak Hasto, Sekjen PDIP. Jangan sampai besok ternyata sama bupati aja takut. Ya kan? Seperti yang kemarin. Bayangkan ada orang, gubernur ya kan, mereka nggak mau DPO keluar. Ini kan menarik. Benar, jadi ketika Mas Guntur hanya punya persepsi macam-macam seperti ada tebang pilih ya, itu hal yang wajar gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa bagi saya pimpinan KPK sekarang ini, kalau misalnya mereka menurun dari sisi prestasi, dari sisi penangkapan, maka yang terjadi betul kepercayaan pada kepercayaan publik akan semakin menurun. Seperti itu lanjut langsung. Ya, saya tadi menyampaikan poin penekanan bahwa ketika sudah ada penetapan tersangka dan berkaca bagaimana KPK memproses status penyelidikan ke penyidikan, maka sebetulnya kan sudah ada alat bukti yang kuat. Nah, dorongan kami di ICW adalah segera limpahkan kasus ini ke persidangan. Agar apa? Agar membuat kasus ini semakin benderang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu tidak boleh berhenti pada satu aktor. Ini jadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkan proses penyelidikan. Aktornya pasti banyak ya? Tentu peluang itu sangat terbuka, Mbak Nisa gitu ya. Dan KPK punya kewenangan tentu melakukan pencegahan seperti yang dilakukan saat ini gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, patut diingat tadi beberapa kali kami sampaikan bahwa KPK punya PR penegakan hukum kasus korupsi. Ada banyak kasus yang menunggak dari periode Firly dari 2019 dan sampai dengan periode akhir 2024 ini gitu ya. Kami mencatat ada 14 dan kasus PAW ini hanya satu dari 14 kasus tersebut. Masih ada lagi penuntasan kasus korupsi bansos, masih ada lagi kasus yang lainnya IKTP dan lainnya. Itu yang kemudian sebenarnya menjadi pekerjaan rumah gitu ya. Kalau KPK berani dan serius melakukan penegakan hukum kasus korupsi, maka ini menjadi batu uji yang harus dibuktikan segera seperti itu. Baik, kasus ini menjadi batu uji bagi pimpinan KPK yang baru. Apakah mampu melompatinya atau justru tersandung lagi? Kita tunggu saja. Saya Anissa Dasuki. Saya Breva Ratunaya. Mau masih kita pamitnya Sudah gimana? habis. Mohon maaf, kami pamit. Sampai jumpa di interupsi pekan depan.